Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erni Susanti, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Negeri 1, Lampung Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501730358. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025. Pada materi Ku Berbagi Infak dan Sedekah dengan Ikhlas, kelas 8 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Umi akan absen terlebih dahulu. Atas nama Aliza Nur Anissa, Andini Putri, Azalea Aprilia, Clarissa Catalina, Dede Marlina, ya, Fahri Anugrah Prawira, ya, Muhammad Aska, Gaisyan Azam, Nakia Gadika, Koruta Zaina, Irfi Benazir, Haris Oktavian, Nuril Askia, sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Muhammad Revan, Asifa Anindya, Sabrina Ziana, Nurhania Amelia, ya, Kansa Aulia, Rafa Raditya, Muhammad Azri Gunawan, sakit. Ya, kita doakan yang sakit segera membaik. Di sini
pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Nah, infak itu sendiri itu artinya mengeluarkan harta yang kita miliki. Sedangkan sedekah itu bukan berupa harta, bukan berupa materi saja maksudnya, tapi bisa juga berupa tindakan atau kegiatan. Misalkan membuang kayu, batu di tengah jalan, menyingkirkan. Nah, itu sudah termasuk bersodakoh. Bersodakoh dalam bentuk kegiatan. Nah, terus perintahnya itu ada di surat Al-Fajr yang mendukung ya, Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Oke, untuk memperdalam materi, Umi akan putarkan video beserta ayat yang mendasari tentang infak dan sedekah. Mari kita lihat ya. Nah, itulah videonya. Silakan kalian simak. Gimana videonya? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Lihat. Dua rekan itu sedang mau melamar pekerjaan, tapi dia merasa lapar. Namun kayaknya uangnya sedikit, tidak banyak. Nah, itu di tengah jalan bertemu ya dengan orang tuh. Kita juga kan lagi jadi kerja, kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesini dan buat. Yang satu mengajak, yang satunya tidak mau karena uangnya tinggal sedikit, tidak banyak. Itu ada seorang kayaknya jutawan juga, dia juga tidak memberi sedekah, ya kan? Betul kata Mas Ahmad, kalau kita lihat mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat lipat dengan cara yang tak kita juga. Lihat kondisi mereka, kalau sampai membutuhkan uluran kita, mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan tetangga, dan sebanyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan? Ya, kalau kamu mau bantu ya bantu aja, silahkan. Enggak. Ya sudah lah. Yang satu baik, yang satu buruk ya. Lihat video yang kedua. Kok cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal? Emang kenapa, Jing? Lihat tuh, sebelum bantul, Bapak Nabi ngasih 100.000. Tuh. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Tuh. Sedekah itu nggak perlu banyak, tapi harus dengan ikhlas. Pak Ustaz. Pahalanya sama kalau kita melakukannya dengan secara ikhlas. Dinilai dari nominal. Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak. Tapi memang lebih baik harus besar ya nominalnya ya. Yang dinilai Kalau punya, kalau nggak punya ya yang penting tapi soal ikhlas tidaknya juga. bersedekah apa bersedekah. Buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Tuh. Karena apa? Ya sebab ikhlas tadi. Kalau besar itu hanya pengen dilihat orang di mata orang lain itu baik. Dengar kamu, Jing. Nah,
Sekarang kita dengarkan ya, kalian dengarkan ayat yang mendukung tentang infak dan bersedekah. يا أيها الذين Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 254 tentang perintah bersedekah ya. Jadi kita diperintahkan untuk berinfak atau bersedekah itu sebelum kita meninggal, masih dalam keadaan hidup. Masih bisa berkumpul dengan kerabat, itu maksudnya masih dalam keadaan hidup. Kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu. يقول يا ليت. Nah, itulah ayat yang berkenaan dengan infak dan sedekah. Untuk melanjutkan pembedaan materi, Umi akan bagi menjadi kelompok ya. Nah, kalian buat dulu kelompoknya. Akan Umi kasih
belangkonya ini nanti diisi ya, nanti nama-nama kelompoknya. Kalian nanti buat kelompok terus mengerjakan soal-soal yang ada di pertanyaannya. Ya, silakan membuat kelompok terus dituliskan nama kelompoknya ya. Dituliskan nama-nama kelompoknya lalu dibawa ke depan. Nah, sebelum ini Umi kasih pertanyaan dulu. Bagaimana sih perasaan kalian kalau kalian situ sudah melaksanakan sedekah? Ya, bagaimana? Senang deh. Senang. Ada yang bisa menjawab? Yang lainnya? Ya? Bahagia. Nah, itulah kalau kita sudah bisa melaksanakan sedekah, perasaan itu akan muncul, yaitu senang dan bahagia. Sudah selesai menuliskannya? Nama-nama kelompoknya? Sudah. Umi bagikan dulu. Oh ya. Kelompoknya sudah terisi. Umi akan bagikan LKPD-nya per kelompok ya. Kelompok ini. Ya, ini kelompok 1 yang sebelah sini ya. Nih, kelompok 1, terus kelompok 2-nya? Ya. Terus kelompok 3-nya? Ya, kelompok 3-nya di situ. Ya, Umi bagi dulu. Yang satunya ini. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Umi bacakan dulu nama-nama kelompoknya, ya. Kelompok diskusi 1 itu Kanza, Azalia ya, ya. Sabrina, Umi ulang ya. Kelompoknya itu Kanza, Dede, Sabrina, Kurota, sama Nagia. Itu ini kelompok 3. Yang kelompok selanjutnya Irvi, Azel, ini kelompok 1 ya. Clarissa, Nindi, sama Anindya. Yang kelompok 2 ya. Rafa, Haris, Aska, Keisa, sama Revan. Yang kelompok 4-nya Asam, Nevan, Rega, sama siapa ini? Tulisannya enggak ini, Nak. Andindi ya. Dah.
Itulah kelompok-kelompoknya. Silahkan kalian setelah LKPD udah Umi bagi, silahkan dikerjakan, dibaca. Oh iya, lupa ini Umi, ini ya materinya cari di buku ini, dan ini Al-Qur'annya. Oke, Umi bagi satu kelompok satu. Nanti kerjasama yang bagus ya. Iya. Tadi sudah dibagi pembagian tugasnya masing-masing. Jadi harus dilaksanakan sesuai tugasnya. Ya. Ini Al-Qur'annya. Silahkan dijawab. Nah, oke, silakan mulai dicari apa yang dipertanyakan, silakan dikerjakan. Bagi yang kesulitan nanti bisa bertanya ya. Dibaca dulu pertanyaannya apa, dicari yang kerjasama antar kelompoknya harus aktif. Ada yang juru nulis ya? Ya. Nanti ada yang kesulitan ditanyain ya. Iya itu. Dari proyeknya apa? Ya. Yang sungguh-sungguh. Ini sudah ditentuin kan? Oh ya, juru tulisnya. Infak itu artinya macam-macam. Nanti ada yang menuliskan kan? Ada yang mengeluarkan harta, infak itu. Ada juga pengertiannya. Nah itu ada juga apa? Infak itu melaksanakan perintah Allah, tuh ya. Tujuannya ke sana. Untuk mensucikan harta itu masuk ke dalam manfaatnya. Dah? Oh iya. Mana? Mana? Oh iya, begini ya. Iya kan nih. Posternya Mi, posternya boleh nyari. Posternya. Referensinya kita boleh nyari di mana aja kan? Iya, boleh. Yang penting sesuai, jangan nanti yang diminta poster bersedekah dibuatnya poster apa? Poster iklan, kan nggak nyambung. Ini gimana? Aman? Ya. Terus sesuaiin ya. Oi. Oh, boleh nak, silahkan. 2 orang aja ya. Jadi sama teman 1. Izin ya Mi. Iya. Dibersihin ya. Ya? Gimana? Ya, ini harus begini. Maksud saya beneran belum paham nih. Ya ini lakukan ini
tujuannya apa gitu, kalian membuat proyek itu gitu. Tujuan proyeknya. Ya, Masih belum ya. Jadi kalian ini membuat proyek kegiatan. Kegiatannya apa? Kalau berinfak gitu ya. Sedekah gitu. Yang sini? Oh, yang sana ada kesulitan nggak itu yang kelompok 4? Oh, alhamdulillah kalau bisa ya. Nih ya. Ya rapih dong tulisannya. Cari ayatnya di itu. Coba kamu. Jadi kalau sedekah itu nggak perlu banyak ya, dan nggak perlu pakai materi ya, ya. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu ada kata-kata anfiqu. Nah, ini apa arti perkatanya? Anfiqu. Ini kan ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 itu ada kata anfiku. Itu kalau artinya itu adalah berinfaklah ya. Anfiku itu infakkanlah. Jadi itu sudah jelas perintah ya. Anfiku, infakkanlah. Mimma rozaqakum. Mimma rozaqakum. Mimma rozaqakum. Sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Mimma rozaqakum. Mimma rozaqakum. Nah, ini mempunyai arti sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Jadi kalian disuruh selalu beranfiku, berinfak. Siapa yang menyuruh? Kami. Mimma rozaqakumullah. Kami siapa? Kami itu adalah Allah. Allah yang memerintahkan. Nah, ini yang berkata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Jadi semua perkataan dari Al-Quran itu adalah benar. Benar-benar perintahnya dari Allah, nggak mengada-ada. Jadi kita disuruh berinfak sebelum kita itu meninggalkan dunia. Masih dalam keadaan hidup. Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Kalau ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan perintah berinfak,
itu ayat surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ya. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Yang ayat 15 itu peringatan untuk orang-orang kaya atau orang-orang yang diberikan kelebihan harta supaya apa? Bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Yaitu mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat. Kalau infak itu tidak ada hitungannya, tidak dipatok ya, hitungan nisabnya. Tapi kalau zakat itu ada ketentuan nisabnya, itulah perbedaan infak dengan zakat. Kalau sedekah itu bisa nggak hanya materi ya. Itu menurut surat Al-Fajr ayat 15. Yang ayat 16-nya itu seruan untuk orang-orang untuk orang-orang miskin, peringatan untuk orang-orang miskin. Kalau diberikan kekurangan harta, dia tidak boleh mengeluh. Diperintahkannya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 16 itu supaya bersabar bagi orang-orang yang kekurangan harta. Ya, silakan masuk. Kemudian ayat surat Al-Fajr yang ayat 17-nya. 15, 16, sekarang 17. 17 itu kandungannya supaya kita itu memberi atau memuliakan anak yatim. Itulah orang-orang yang wajib kita berikan sedekah, itu orang-orang anak-anak yatim piatu. Yang Al-Fajr ayat 16, 15, 16, 17, yang 18-nya itu disuruh memberi makan fakir miskin. Nah, itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan infak. Nah, bagaimana ini pekerjaannya? Iya, ya itu bagus, benar. Yang ini? Amin. Iya, alhamdulillah ya. Nah. Lebih diiniin lagi nih, diperbaiki lagi ininya ya, dibaca-baca. Ya, kita ganti Ya. Ini Ya. Yang ini bagaimana? Sampai mana? Oh ya, masih ya. Ya, lanjutkan. Ya, udah ya. Yang itu udah. Diperbaiki lagi ya yang tadi ya. Yang ini gimana? Udah. Ya. Yang itu yang ini. Nah. Yang perbaikin lagi. Umi, yang ini kita udah bener nggak sih ini? Ya, ini udah diperbaiki tadi ya. Udah. Ya. Iya, Bang.
dimaksud dengan infak dan sedekah. Hmm. Ini benar kan Mi? Iya, udah dibagi betul. Umi, wajahnya boleh diwarnain nggak? Iyalah, harus biar ada warnanya biar menarik. Iya, enak ini ya. Oke, ya. Gimana? Contoh posternya udah? Udah Mi, nah Mi ini Mi. Ya. Diwarnain biar bagus ya. Yang contoh poster itu tadi yang ada di video tadi kan? Memberikan infak itu. Ini yang contohnya. Ya. Udah dicontohin? Yang ini ajakan ya? Ibu, Kan namanya apa? Pemilah sampah. Iya betul. Terus ini warna lu nggak sih, warna bajunya kayak coklat atau oranye ya bagusnya? Ya, diskusikan sesuai yang benar mana, yang ini dia sesuai ini nih yang dibaca, terus boleh temennya ngusulin, nambahin apa, mengurangin inilah jawabannya ini gitu kan. Kerja kelompok ini yang paling penting ya. Ya. Oke, sip. Ya. Ya. Masukkan. Tuh, boleh. Yang ini? Yang ini gimana yang ini? Yang ini. Ini kami. Iya, masih. Oh, ya yang gitu. Tambahin. Nanti kalau presentasi di depan ini suaranya agak dibesarin ya, dilantangin.
Ya. Di sini ada yang sudah hafal surat Al-Fajr ya? Bolehlah ini kayaknya diuji ya. Sudah pada ini ya, mulai menghafalkan ya? Oh iya. Ya, harus ini mulai menghafalkan ya. Coba siapa yang berani yang sudah hafal untuk bisa membacakan surat Al-Fajr-nya. 1 ayat aja, enggak semua. Ayo yang berani, sambil yang lain masih mengerjakan juga. Ayo, 1 ayat saja. Ya? Iya, 1 ayat pertama. Ada yang hafal? Silahkan. Ya? Ayo, Azzi. Nanti ada riwayat lah dari Umi. Ayo. Ayo, siapa yang berani? Silahkan. Yuk. Yang berani, ayo. Ya, silakan maju ke depan. Iya. Boleh dari belakang sini? Boleh. Sambil belakang, sambil berdiri. Berdiri dong biar. Sambil duduk. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, bagus ya, bener nggak? Ada sedikit riwayat dari Umi ya. Jangan dilihat dari apa nilainya, tapi dilihat dari ketulusannya. Silakan. Kasih Umi. Ayo, siapa yang berani lagi? Siapa yang berani lagi? Ayat kedua lah, ayat surat Al-Fajr ayat 16. Ayo siapa? Ayo. Ya, silakan. Ada yang berani dari sini tapi berdiri ya. Ayo siapa? Siapa yang berani? Wih, nanti ada riwayat loh dari Yumi. Ya. Siapa yang berani? Ayo, ayo. Silakan. 1 siswa, ya, bagus. Ya, silakan. Berdiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walayalin asr masaf'i wal watar. Al-Fajr. Al-Fajr. Ayo Al-Fajr ayat Oh iya. 18. Ya, nggak apa-apa namanya keliru itu wajar nah, nggak usah. Yuk dicoba lagi. Iya. Iya. Ya, gagal. Oh, mau kasih kesempatan yang lain lah. Ayo. Gak apa-apa ya, semangatin belajar lagi. Ya, ayo itu.
Oke, silahkan. Berdiri, berduduk aja sih, Mi. Iya, berdiri. Ayo. Yang lain dengarkan ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Udah, Mi. Udah, itu ayat 17. Barakallahu Nah, iya, bagus. Bagus ya, kasih sirkus dong. Ya. Riwetnya dari Umi. Kan gak harus nominal kan? Ya, silakan. Nah, lain-lain kali nanti harus lebih berani lagi ya. Kalau yang Umi suruh, Umi kasih kesempatan, kalian harus cepet ya. Seneng kan? Kalau dapat riwet kan? Iya, gitu dong. Yo, gimana pekerjaannya? Hah? Udah? Oh, itu ada yang udah, ada yang belum ya. Gimana? Yang lain? Sudah selesai? Oh iya, ada yang belum. Yang mana? Oh, sebelah sini tadi ya. Ah, ada beberapa yang kurang ya. Ya, udah lanjutkan lagi. Kalau bersedekah itu nanti ada balasannya. Kalau dilaksanakannya dengan ikhlas, ada pahala, ya kan? Pahala yang mengalir. Nanti terus dilipat gandakan juga. Apa yang sudah kita keluarkan itu janji Allah itu akan dilipat gandakan, ya. Baik sedikit nilainya ataupun banyak, semua nanti akan dibalas oleh Allah. Secara tidak tahu dari mana itu datangnya, rezeki itu pasti akan diganti atau dilipat gandakan, ya. Itu sesuai dengan firman Allah, itu surat Al-Baqarah ayat 261, itu perumpamaan bagi orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya, itu umpama dia menanam satu biji bibit, ditanam, nanti akan tumbuh menjadi 7 batang. Nah, satu batangnya itu akan berbuah 100 biji. Itu perumpamaan. Itu nyata, ada di surat Quran Al-Baqarah ayat 261. Kalau nggak percaya nanti dibuka. Di situ perumpamaan orang yang bersedekah itu dilipat gandakan, seperti itu perumpamaannya. Seneng nggak? Kalau seneng kan? Kalau kalian seneng, maka bersenanglah untuk mengeluarkan sedekah, walaupun tidak banyak. Harus dikeluarkan setiap harinya. Ya sedikit demi sedikit aja, nggak perlu banyak. Tapi lebih baik banyak, itu lebih baik. Terus yang kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan itu barangnya harus yang baik pula, ya. Jangan yang sudah jelek. Misalkan nih, kalian ingin mensedekahkan baju, misalkan ya, bajunya sudah kekecilan, misalkan pengen ngasih ke tetangga yang membutuhkan, itu ya baju itu masih dalam keadaan bagus, jangan yang sudah robek dikasih, itu tidak diperbolehkan, ya. Kalau memberi sedekah itu untuk kita itu baik, berarti untuk orang itu juga baik, harus begitu, harus baik pula, ya. Yo, yang ini.
Terus bener. Boleh, itu boleh. Ini ya. Ya, ya. Yang ini gimana? Sampaiin tuh, ya terusin. Ya, oh, ya itu harus dikurangin kata-katanya, jangan yang Oke Umi. Kalau mana ya? Pilih mana Umi? ya. Ini kalau ini. Oh, Kalau yang ini. posternya yang itu yang sesuai ini sama topik ininya pembicaraannya. Ini proyeknya apa ya? Mengajak ya. Nah, Ya. kalau ini benar kan Umi? Oh iya benar. Iya. Iya, Umi. Gitu ya. Iya Umi. Boleh, boleh. Yang kan sesuai sama materi bukunya kan. Bagus. Dah ya. Oke, sebentar lagi kita uji untuk presentasinya ya. Ya, diperiksa, dimatengin dulu. Umi kasih waktu 3 menit ya untuk membereskan pekerjaannya. Untuk menyiapkan tugas kelompoknya ya. Silahkan dipersiapkan. Siapkan yang bertugas untuk membawakan materi. Dipersiapkan yang membaca. Kamu yang baca ya, Aska? Ya, siapin. Yang maju ke depan. Ya. Sebagai pembawanya siapa nanti ya. Iya. Iya, kan udah tadi ditulisin petugas kelompok-kelompoknya. Iya. Jangan tegang ya nanti pas presentasi ya. Yang rileks. Siap. Kok ngaca? Oke, sudah semua? Sudah siap? Iya, Umi akan panggil dari kelompok 1
Silahkan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa. Nama saya Azalea. Nama saya Andi Putri. Nama saya Zahwa. Nama saya Irfi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1, eksplorasi konsep. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan infak dan sedekah? Infak adalah memberikan harta di jalan Allah, sedangkan sedekah lebih luas termasuk non-materi. Yang kedua, sebutkan perbedaan antara infak dan sedekah. Infak khusus harta, sedekah bisa berupa senyum, tenaga, atau harta. Yang ketiga, mengapa keikhlasan sangat penting dalam berinfak dan bersedekah? Karena keikhlasan membuat amalan diterima Allah dan terhindar dari riya. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat dari berinfak dan bersedekah berdasarkan ayat-ayat yang telah kalian baca. Manfaatnya, membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah, dan membantu sesama. Kegiatan kedua, kelompok kami berencana proyek berbagi. Judul proyek kami adalah Sedekah Sampah Plastik. Bentuk kegiatannya berupa poster edukatif. Sedekah sampah plastik. Ayo, sedekahkan sampah plastik untuk membantu orang yang membutuhkan. Cara menyumbangnya, yang pertama, kumpulkan sampah plastik bersih. Yang kedua, bungkus dalam plastik atau kantong. Yang ketiga, serahkan ke tempat pengumpulan. Seperti ini. Oke. Nah, Yang ketiga, rencana Ya. pelaksanaannya. Sasaran kami sekitar sekolah. Yang kedua, waktu pelaksanaan kami setiap hari Jumat. Bentuk bantuannya seperti pengumpulan dan daur ulang sampah plastik. Cara menyalurkannya, hasil penjualan disedekahkan ke panti asuhan. Yang keempat, nilai-nilai yang ditekankan. Keikhlasan, kepedulian, tanggung jawab, dan kreativitas. Yang terakhir, refleksi diri. Yang pertama, apa yang paling berkesan bagimu selama mengerjakan proyek ini? Yang paling berkesan bisa membantu sambil menjaga lingkungan. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika memberi bantuan kepada orang lain dengan ikhlas, senang, bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, apa rencanamu ke depan untuk terus berinfak dan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari? Akan terus sedekah kecil-kecilan setiap hari. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1, kelompoknya berjalan dengan kreatif ya, aktif, bagus. Ya. Kelompok 1 ini membahas tentang infak. Teori infak. Infak itu apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta. Dan perbedaan infak dan sedekah, kalau infak itu berupa materi, kalau sedekah itu bisa berupa senyum. Itu termasuk ke dalam tindakan ya. Bisa berupa senyum. Nah, seperti yang Umi contohkan dari awal tadi ya, menolong orang di jalan, mungkin menolong temannya yang jatuh, itu sudah termasuk ke dalam sedekah. Proyek yang ingin dicapai itu adalah bersedekah dengan cara kelompok 1 itu mengumpulkan sampah plastik ya. Nanti kita sama-sama ikut mensukseskan ya. Kita bantu kumpulkan. Nah, nanti hasilnya kita bisa sedekahkan dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu. Jadi kalau sedekah itu enggak harus banyak ya. Tapi harus konsisten, terus menerus ya.
Ya, itu dari kelompok 1 memang sudah cukup baik ya. Ya. Selanjutnya dari kelompok 2. Ayo silakan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar. Perkenalkan, nama saya Haris. Perkenalkan, nama saya Gaisan. Perkenalkan, nama saya Rafa. Perkenalkan, nama saya Faki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Eksplorasi konsep. 1. Apa yang dimaksud dengan infak dan sedekah? Infak dan sedekah adalah wujud syukur pada Allah. 2. Sebutkan perbedaan antara infak dan sedekah. Infak biasanya melalui lembaga, sedangkan sedekah bisa langsung. 3. Mengapa keikhlasan sangat penting dalam berinfak dan bersedekah? Ikhlas menjadikan sedekah bernilai di sisi Allah. Sebutkan 3 manfaat berinfak dan bersedekah berdasarkan ayat-ayat yang telah kalian baca. Manfaatnya adalah menghapus dosa, menyuburkan harta, dan menolak bala. Rencana proyek berbagi. Bentuk kegiatan yang kami pilih adalah poster edukatif. Judul proyek kami adalah Sedekah Pangan Ringan Beban Sama. Sedekah pangan dapat membantu meringankan beban sama yang membutuhkan. Ini adalah contoh poster kami. Ya, yaitu poster ajakan ya. 3. Rencana pelaksanaan. Sasaran kami adalah siswa dan guru yang ada di sekolah. Waktu pelaksanaan kami dipamerkan selama 1 minggu di mading sekolah. Bentuk bantuan menyebarkan kesadaran dan informasi tentang pentingnya sedekah pangan. Cara menyalurkannya adalah poster dipasang di mading dan media sosial sekolah. 4. Nilai-nilai yang ditekankan. Keikhlasan membuat poster dengan niat tulus, menyebarkan kebaikan, bukan untuk pujian. Kepedulian, peduli terhadap masalah, kelaparan, dan membuat dasar semua. Tanggung jawab, menyelesaikan poster dengan informatif, akurat, dan tepat waktu. Kreativitas, mendesain poster yang eye-catching dan dipahami dan menginspirasi aksi nyata. Refleksi diri. 1. Apa yang paling berkesan bagimu selama mengerjakan proyek ini? Yang paling berkesan adalah proses diskusi, merangkai kalimat dan desain yang tepat agar poster bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. 2. Bagaimana perasaanmu ketika memberi bantuan kepada orang lain dengan ikhlas? Perasaan sangat puas dan senang karena bisa berkontribusi menyebarkan pesan kebaikan meski lewat media poster. 3. Apa rencanamu ke masa depan untuk terus berinfak dan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari? Merencanakan adalah terus aktif mengingatkan diri sendiri dan orang lain di sekitar untuk peduli dan berbagi. Tidak hanya lewat poster tapi juga lewat aksi nyata. Sekian itu saja dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 2 poster yang dibuat cukup bagus ya. Inovatif ya. Sudah, silakan kalian kembali ke tempat. Pertahankan semangatmu ya. Nah, proyeknya itu mereka membuat poster untuk selalu mengajak bersedekah. Mereka juga menuliskan definisi infak itu menurut mereka itu definisi berinfak itu adalah sedekah itu wujud syukur kepada Allah. Benar nggak? Benar ya. Ya, infak itu merupakan wujud syukur juga.
Itu dari sisi mereka mengatakan seperti itu. Tidak ada salah ya. Memang benar perwujudan syukur itu dikeluarkan atau diinformasikan melalui berinfak. Terus mereka juga menuliskan perbedaan infak dan sedekah itu adalah kalau infak itu bisa melalui lembaga, tapi kalau sedekah itu bisa secara langsung. Itu perbedaan infak dan sedekah. Terus manfaat berinfak, mereka menyebutkan manfaatnya itu adalah menghapus dosa, terus menyuburkan harta, menolak bala. Nah, sudah bagus ya. Untuk posternya juga giat mereka itu mengajak kita semua untuk selalu senang berbuat senang bersedekah. Nah, sudah, berikutnya masuk ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk bersiap-siap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Marlina. Ya. Perkenalkan, nama saya Sabina Diparin Hidayat. Perkenalkan, saya Nusmia. Saya Keluarga Zainal Kabila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil Ya. kami tentang infak dan sedekah. Ya. Mengeksplorasi konsep. 1. Apa yang dimaksud dengan infak dan sedekah? Infak dan sedekah adalah bentuk kepedulian kepada sesama. 2. Sebutkan perbedaan antara infak dan sedekah. Ya. Infak lebih terstruktur, sedekah lebih fleksibel. 3. Mengapa keikhlasan sangat penting dalam berinfak dan Ya. bersedekah? Ikhlas membuat bermanfaat bagi penerima dan pemberi. 4. Sebutkan 3 manfaat dari berinfak dan bersedekah berdasarkan ayat-ayat yang telah kalian baca. Manfaat: mendapat pahala, hati tenang, mempererat ukhuwah. Yang kedua, kami membuat rencana proyek berbagi dengan judul proyek Buku untuk Semua. Bentuk kegiatannya laporan kegiatan berbagi. Yang pertama, latar belakang. Membaca adalah salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan dan membuka wawasan. Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap buku. Oleh karena itu, mulai proyek Buku untuk Semua. Kegiatan berbagi buku dilaksanakan agar masyarakat yang membutuhkan bisa ikut merasakan manfaat membaca. 2. Tujuan kegiatan: menumbuhkan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama. Memberikan akses bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan minat baca khususnya di kalangan anak-anak. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Jumat 10 Oktober 2025. Lokasi rumah warga sekitar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lampung Selatan. 4. Bentuk kegiatan. Kegiatan berbagi buku dilakukan dengan cara mengumpulkan sumbangan buku dari donatur. Kemudian buku-buku tersebut disalurkan kepada sekolah, taman baca, atau masyarakat yang membutuhkan. Kelima, hasil kegiatan. Kegiatan berjalan dengan lancar. Terkumpul sebanyak 50 eksemplar buku yang terdiri dari buku pelajaran, cerita anak, dan buku bacaan umum. Buku-buku tersebut telah diserahkan kepada anak-anak tidak mampu sekitar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lampung Selatan. 6. Kesimpulan. Kegiatan Buku untuk Semua berhasil dilaksanakan dengan dukungan para donatur dan partisipan. Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari buku bacaan. Yang ketiga, refleksi diri. 1. Apa yang paling berkesan bagimu selama mengerjakan proyek ini? Senang melihat senyum anak-anak saat menerima buku. 2. Bagaimana perasaanmu ketika memberi bantuan kepada orang lain dengan ikhlas?
Bahagia karena bisa berbagi ilmu. 3. Apa rencanamu ke depan untuk terus berinfak dan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari? Ingin membuat perpustakaan kecil di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus dulu. Terima kasih kelompok 3 sudah. Silakan duduk untuk kelompok 3. Terima kasih ya. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, sudah cukup baik, bagus ya. Mendirikan perpustakaan, ya itu sangat bagus karena membaca itu adalah jendela dunia ya, untuk menambah pengetahuan. Kita beri dukungan ya untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Maju agak ke depan sini, Nak. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fahri Anugrah. Saya Nurhani Amelia. Saya Gita Zaskia. Saya Aliza. Saya Nindi. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan infak dan sedekah? Infak dan sedekah adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Untuk yang kedua, sebutkan perbedaan antara infak dan sedekah. Infak itu mengeluarkan sebagian harta yang berupa materi, sedangkan sedekah dapat berupa apa saja seperti minuman, makanan, perilaku, contohnya seperti senyuman ataupun menolong orang. Ya. 3. Mengapa keikhlasan sangat penting dalam berinfak dan bersedekah? Karena jika kita tidak melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka sesuatu yang kita perbuat itu sia-sia. Yang keempat, apa manfaat dari berinfak dan bersedekah? Dapat membersihkan harta, mendapatkan pahala, dan menghapus dosa. Rencana proyek. Bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah berbagi makanan dan minuman. Sasaran kami korban bencana alam, fakir miskin, anak yatim piatu. Waktu pelaksanaannya pada hari Jumat di pagi atau di sore hari. Bentuk bantuannya memberikan makanan pokok. Cara menyalurkannya, kami akan membagi makanan pokok ke panti asuhan dan juga memberikannya kepada fakir miskin. Refleksi diri. Apa yang paling berkesan bagimu selama mengerjakan proyek ini? Yang pertama, ketika kami melihat senyuman, rasa senang dari wajah mereka, itu membuat kami merasa bahagia. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika memberi bantuan kepada orang lain dengan ikhlas? Kami merasa sangat senang dan bahagia. Yang ketiga, apa rencanamu ke depan untuk terus berinfak dan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari? Rencana kami untuk kedepannya tetap memberikan makanan dan minuman seperti takjil setidaknya seminggu sekali. Cukup sekian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Silakan kalian kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 4 cukup bagus juga. Ini kerja kelompoknya. Laksanakan terus proyeknya ya. Jangan sampai patah semangat. Terus semangat ya. Kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran hari ini
tentangku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas itu adalah kita selalu senantiasa untuk melaksanakan infak, ya, baik sedikit ataupun banyak, itu yang dinilai dari keikhlasan hati. Karena infak itu dengan materi dan sedekah itu bisa dilakukan dengan perbuatan, ya. Itulah pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti dihafalkan ya surat Al-Fajr-nya. Ada yang dipertanyakan lagi? Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Sebelum Umi tutup, marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah secara sama-sama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.